Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, seringkali kita mendengar pertanyaan, siapakah yang lebih baik? Orang yang rajin sholat ke masjid, akan tetapi jarang bersedekah, pelit dalam bersedekah, tidak suka membantu sesama, ataukah orang yang sangat baik kepada sesama, pemurah, rajin bersedekah, suka membantu sesama, akan tetapi sholatnya tidak rutin? Pertanyaan ini menggelitik umat beragama, terutama umat Islam. Dan sayangnya kebanyakan di antara kita gagal menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Alih-alih menjelaskan atau mendapatkan jawaban untuk menyatukan antara keduanya, ibadah sholat dengan kesalihan sosial yang terintegrasi menjadi satu, sebagian di antara kita justru terjebak pada dikotomi antara sholat dengan ibadah sosial yang lain. Padahal dengan jelas Al-Quran di banyak ayat telah menunjukkan bahwa sesungguhnya kebaikan itu adalah terintegrasi. Tidak mungkin orang yang menjalankan sholat itu memiliki sifat pelit. Tidak mungkin orang yang menjalankan sholat memiliki sifat yang selfish, yang egois, yang tidak peduli kepada sesama. Salah satunya yang sangat terkenal dan sering kita ulang-ulang adalah surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Dialah yang menghardik anak yatim, tidak mendorong memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian setelah itu tiba-tiba muncul fawailul lil musallin. Mengapa ini tiba-tiba muncul celaan kepada orang yang sholat? Sebab di banyak ayat, di banyak hadis kita mendapati bahwa ciri beragama, ciri baiknya beragamanya seseorang adalah tampak dari bagaimana dia menunaikan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, artinya dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkan sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka artinya dia sedang merobohkan agamanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Yang pertama kali dihisab di hari pengadilan nanti, di yaumul hisab nanti adalah sholat. Apabila bagus sholat seseorang, maka dijamin bagus pula agama keseluruhannya, amal yang lainnya. Dan apabila jelek sholat seseorang, maka jamin jelek pula amal keseluruhannya. Namun, mengapa tiba-tiba di sini Allah mencela fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat? Tidak berhenti di situ saja. Dijelaskan selanjutnya, orang sholat yang celaka adalah orang yang alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa maksud dari sahun, lalai dari sholat? Maksudnya adalah mereka lalai dari makna bacaan yang dia ucapkan di dalam sholat. Maka dijelaskan selanjutnya, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka yang lalai dari bacaan sholatnya adalah dengan dua ciri pokok, yaitu orang yang yura'un, ya, mereka mengerjakan sholat
agar dilihat oleh orang lain, bukan semata-mata ikhlas karena Allah. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang menolak untuk memberikan pertolongan kepada sesama meskipun hanya dengan meminjamkan perkakas rumah tangga sederhana. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, sholat di dalam kitab-kitab fikih disebutkan takrifnya, definisinya adalah ibadah tertentu yang terdiri dari gerakan dan bacaan tertentu, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka dari awal dan akhir inilah inti makna dari sholat. Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah, bahwa Allah lah yang agung, bahwa Allah lah maksud dari tujuan hidup kita, termasuk sholat kita. Sholat kita, ibadah kita yang lain, ini semata-mata hanya untuk Allah saja. Inilah makna ikhlas. Inilah kebalikan dari riya. Orang yang menjalankan sholat hanya untuk dilihat orang lain, dia gagal memahami makna Allahu Akbar. Kemudian rukun yang terakhir di dalam sholat itu adalah mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengucapkan kalimat salam, maka tidak sah sholat kita dan harus diulang dari awal. Salam ini adalah karunia, salah satu karunia terbesar bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Yahudi pun iri karena kita mendapatkan kalimat yang begitu indah, begitu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam artinya adalah keselamatan. Keselamatan artinya terlepas, terbebas dari musibah, terbebas dari bencana. Rahmat Allah itu adalah pemberian Allah kepada manusia yang membutuhkan. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa rahmat itu adalah an-ni'amu 'alal muhtaj, pemberian Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita butuh makan, Allah kasih makan. Kita butuh minum, Allah kasih minum. Kita butuh membayar SPP untuk anak kita, Allah kasih uang untuk membayar SPP kita. Itulah rahmat. Barokah adalah kathirul manfaat, manfaat yang banyak. Artinya apa? Setelah terpenuhinya kebutuhan hidup kita, misalnya setelah butuh makan, kita diberi makan, maka yang ada adalah manfaat. Manfaat lawan katanya adalah madarat. Setelah makan, manfaatnya apa? Pikiran kita menjadi jernih, badan kita menjadi kuat. Itulah manfaat. Apakah madarat? Madarat adalah ketika setelah makan yang ada adalah sakit perut, ke belakang terus menerus dan seterusnya. Itulah madarat. Maka tidak ada kalimat yang lebih sempurna dari doa pengharapan yang diharapkan oleh manusia hidup di dunia ini kecuali tiga tadi. Satu, selamat dari musibah bencana. Dua, terpenuhinya kebutuhan kita. Tiga, timbul manfaat dan bukan madarat setelah terpenuhinya kebutuhan kita. Kalau kita bisa memahami makna kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di dalam sholat kita, yang kita ucapkan minimal 10 kali dalam sehari, maka ada integrasi yang kuat antara sholat kita dengan kehidupan kita di dalam kehidupan kita di luar sholat. Maka ketika kita bertebaran di muka bumi, kita ketemu dengan atasan, kita ketemu dengan kolega, kita ketemu dengan teman sejawat, bahkan ketemu dengan orang yang tidak kita kenal pun, kalau kita mengingat bacaan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sholat kita, maka kita memandang manusia di sekeliling kita. Yang ada dalam pertanyaan kita adalah, apa peran saya yang bisa saya lakukan untuk menghadirkan keselamatan, terpenuhinya kebutuhan,
dan banyak manfaat bagi orang itu. Inilah kesalehan sosial. Inilah integrasi antara sholat dengan kehidupan di luar sholat, dengan kehidupan aktivitas normal sehari-hari. Maka sangat jelas pesan di dalam surat Al-Ma'un bahwa orang yang agamanya baik itu adalah orang yang bagus sholatnya. Bagus sholatnya artinya apa? Artinya dia menjalankan sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli, terpenuhi syarat dan rukunnya, sempurna bacaan dan gerakannya, serta dihadirkan makna bacaannya di dalam hati kita, dan kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan di luar sholat. Itulah orang yang kelak nanti akan mendapatkan hisab sebagai orang yang sholatnya bagus. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, di bulan Ramadan ini, di malam hari kita memperbanyak ibadah sholat. Tarawih 11 rakaat, 23 rakaat. Kemudian di siang hari kita berempati menjadi orang miskin. Kita merasakan sedikit dari rasa lapar yang mereka rasakan. Kemudian kita berbagi harta dengan memberikan makanan kepada mereka. Maka di dalam momentum bulan Ramadan ini, marilah kita belajar, marilah kita merenungi kembali, belajar kembali bagaimana mengintegrasikan makna sholat, makna bacaan sholat di dalam sholat-sholat kita, dengan kehidupan di luar sholat kita, dengan berempati dan berbagi kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak-Bapak? Setuju.